Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Arham, mahasiswa IAIN Kediri, Fakultas Usuluddin dan Dakwah, Prodi Ilmu Al-Quran dan Tafsir. Pada kesempatan kali ini, insya Allah saya akan menjelaskan tentang klasifikasi hadis, segi kuantitas dan kualitas sanadnya. Di sini kita akan membahas tentang hadis mutawatir, hadis masyhur, hadis aziz, hadis gharib, hadis sahih, hadis hasan, dan hadis dhaif. Oke, mungkin langsung saja kita bisa jelaskan, bisa kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, sebelumnya penjelasan hadis itu adalah sesuatu perbuatan, perlakuan ataupun ucapan Nabi yang dijadikan sandaran bagi umat muslim. Oke, kemudian masuk ke pembahasan yang pertama adalah hadis mutawatir. Oke. Hadis mutawatir adalah hadis yang diriwayatkan oleh banyak perawi sehingga mustahil perawi tersebut bersekongkol untuk berdusta. Oke. Di sini hadis mutawatir ini memiliki kebenaran yang kuat, punya posisi kuat. Karena apa? Karena diriwayatkan oleh banyak perawi dan sahabat sehingga mustahil bagi mereka untuk bersekongkol berdusta. Dan banyak hadis mutawatir ini membahas tentang hukum-hukum fikih seperti sholat, puasa, zakat, wudhu, dan lain-lain. Oke. Di sini hadis mutawatir itu ada dua macam. Yang pertama ada hadis mutawatir secara lafadz dan secara makna. Hadis mutawatir yang secara lafadz yaitu hadis tersebut diriwayatkan secara mutawatir baik lafadz dan maknanya. Contohnya seperti sabda Rasulullah dalam hadis, barang siapa yang sengaja berbohong atas namaku, maka neraka baginya. Nah, hadis tersebut itu termasuk hadis mutawatir karena kurang lebih sekitar ada 70 sahabat yang meriwayatkan hadis tersebut. Karena banyaknya perawi tersebut sehingga hadis tersebut bisa masuk kepada hadis mutawatir. Ya, dan kemungkinan itu kecil ataupun tidak ada dan mustahil bagi mereka semua untuk bersekongkol berdusta. Sebab itu maka hadis mutawatir adalah hadis yang jelas dan benar adanya. Nah, sedangkan mutawatir yang secara makna berarti hadis tersebut diriwayatkan maknanya saja yang mutawatir, tidak dengan lafadznya. Contoh, hadis-hadis yang tentang mengangkat tangan saat berdoa. Kemudian ada 100 hadis lebih yang membahasnya. Oke, kemudian lanjut ke hadis yang kedua yaitu hadis yang masyhur. Apa sih hadis masyhur? Jadi, hadis masyhur itu adalah ma rawahu aktsaru min isnain, yakni salah satun fa aktsar malam yablagh haddad tawatir. Jadi hadis yang diriwayatkan oleh 3 orang ataupun 3 perawi lebih ataupun lebih. Jadi bisa 3 ataupun lebih pada setiap tingkatannya. Namun tidak sampai derajat hadis mutawatir. Jadi hadis masyhur ini di bawah tingkatannya hadis mutawatir. Nah, hadis masyhur ini penjelasannya jadi ada pertama diriwayatkan oleh minimal 3 orang perawi. Kemudian minimal 3 orang tersebut artinya 3 orang ataupun lebih ya, tidak bisa 2 gitu enggak. Jadi harus 4, 5, 6 gitu. Minimal 3 orang ya, 3 sahabat ataupun perawi yang meriwayatkan hadis tersebut. Nah, kemudian contohnya hadis masyhur yaitu hadis yang menjelaskan tentang jadi begini bunyinya, sesungguhnya Allah tidak mencabut ilmu itu dari para hamba-hambanya begitu saja, namun Allah mencabut ilmu itu dengan mewafatkan para ulama sehingga tidak ada lagi seorang ulama pun yang masih hidup. Lalu umat manusia akan menjadikan orang-orang bodoh sebagai panutan. Orang-orang bodoh itu pun menjadi rujukan
Mereka menjawab pertanyaan tanpa ilmu, mereka sesat dan menyesatkan. Nah, itu hadis riwayat Muslim. Nah, itu termasuk hadis yang masyhur. Oke. Kemudian kita lanjut ke hadis aziz. Apa sih hadis aziz itu? Jadi secara bahasa aziz artinya sedikit ataupun jarang gitu. Bisa juga kuat gitu. Nah, secara istilah hadis aziz adalah hadis yang diriwayatkan setidaknya oleh 2 orang perawi pada setiap tingkatannya. Jadi di hadis aziz ini hanya ada 2 perawi di setiap tingkatan sanadnya. Nah, kalau tadi mutawatir itu banyak yang meriwayatkan, hadis masyhur itu 3 atau lebih. Nah, hadis aziz ini cuma 2 perawinya ataupun 2 sahabat yang meriwayatkan hadis ini. Gitu. Contohnya hadis tidaklah seorang di antara kalian beriman sehingga aku menjadi orang yang paling dia cintai dibandingkan ayahnya, anaknya, dan seluruh umat manusia. Nah, itu hadis Bukhari dan Muslim. Nah, itu contoh hadis aziz. Ya, jadi hadis aziz itu cuma diriwayatkan oleh 2 perawi ataupun 2 sahabat. Kemudian lanjut ke hadis gharib. Hadis gharib secara bahasa gharib itu artinya aneh, unik, seperti itulah. Nah, secara istilah hadis gharib itu adalah ma yanfaridu biriwayatihi rawin wahidun. Jadi hadis yang diriwayatkan hanya satu perawi gitu. Hanya satu sahabat yang meriwayatkan hadis tersebut. Maksudnya periwayatan oleh seorang perawi itu bisa saja terjadi hanya pada satu tingkatan perawi ataupun lebih, atau bahkan pada setiap tingkatan, tapi hanya satu yang meriwayatkan. Contohnya ini hadis yang innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa. Faman kanat hijratuhu ila dunya yusibuha au ila imra'atin yankihuha fa hijratuhu ila ma hajar ilaih. Nah, itu termasuk hadis gharib. Hadis yang maklum yang biasa kita tahu itu, nah itu ternyata adalah hadis gharib. Oke, kita lanjut ke kualitas sanad dari hadis. Kan yang tadi kita bahas itu seperti hadis mutawatir, hadis masyhur, hadis aziz, hadis gharib. Itu kita bahas klasifikasi hadis dari segi kuantitas. Di sini kita akan bahas dari segi kualitas sanadnya. Ada hadis sahih, ada hadis hasan, dan hadis dhaif. Oh ya, hadis dhaif. Pertama kita akan membahas hadis sahih. Apa sih hadis sahih? Hadis sahih itu adalah hadis yang sanadnya bersambung, kemudian diriwayatkan oleh perawi yang adil dan dhabit. Buat saudara yang sebelumnya belum tahu, dhabit itu adalah orang yang memiliki hafalan yang kuat. Oke, kemudian hadis sahih itu tidak ada kecacatan ataupun kejanggalan dalam hadis tersebut. Oke. Contohnya seperti hadis yang tadi itu hadis innamal a'malu binniyat. Nah, itu termasuk hadis sahih dari segi kualitas. Dari segi kuantitas termasuk hadis yang gharib. Oke. Lanjut ke hadis hasan ya, hadis hasan. Jadi hadis hasan itu adalah hadis yang sanadnya mirip dengan hadis sahih, namun perawinya kurang kuat hafalannya. Syaratnya hadis hasan itu sanadnya bersambung, perawinya adil, dan tapi di sini perawinya kurang dhabit. Dan gimana sih kita tahu kayak itu ulama itu dhabit atau tidak gitu. Jadi, nah di situ kita bisa lihat dari sudah pernah diuji oleh ulama-ulama dan sudah emang banyak hafalannya. Itu salah satu cara kita bisa tahu, oh orang tersebut, oh beliau tersebut ini dhabit, oh beliau kurang dhabit. Nah, gitu. Jadi lihat dari history dari biografinya. Contohnya hadis hasan itu hadis tentang puasa Arafah menghapus dosa 2 tahun. Oke, lanjut ke yang pembahasan terakhir yaitu
hadis do'if. Hadis do'if adalah hadis yang tidak memenuhi kriteria hadis sahih ataupun hadis hasan, dan ada keluputan dari isinya. Sebab-sebabnya kenapa sih kok hadis itu bisa do'if? Jadi pertama, sanadnya terputus. Yang kedua, perawinya tidak adil ataupun tidak dobit. Nah, itu jadi salah satu alasan mengapa hadis tersebut bisa menjadi do'if. Kemudian ada kecacatan dalam matannya gitu. Contohnya itu tentang hadis keutamaan membaca surah Yasin di malam Jumat. Oh ya, maaf. Keutamaan surah Yasin di malam Jumat. Nah, itu termasuk hadis do'if karena sanadnya terputus, kemudian perawinya tidak jelas ataupun kurang kuat hafalannya dan kurang adil. Oke. Dan juga ada kecacatan dalam matanya sehingga hadis tersebut bisa menjadi hadis yang dhaif. Oke, mungkin cukup sekian dari saya. Maaf bila ada salah kata ataupun kurang penjelasan yang memahamkan jenengan semua. Saya mohon maaf dari saya pribadi. Kurang lebihnya mohon maaf lagi. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.